Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Zain Ahmad Zaki, kelas A2 kelompok 3, sebagai peserta Latsar CPNS golongan 3 Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan 28 di tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kampanye yang berkaitan dengan Core Value ASN berakhlak. Core Value ASN berakhlak secara resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Selasa tanggal 27 Juli tahun 2021. Core Value ASN berakhlak ini diluncurkan bersamaan dengan Employer Branding ASN, yakni Bangga Melayani Bangsa. Adanya Core Value ASN berakhlak ini menjadi suatu titik tonggak penguatan budaya kerja yang ada di seluruh Indonesia. Mengapa demikian? Karena Core Value ASN menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat, namun juga pada ASN yang berada di tingkat daerah. Oleh karenanya, seluruh ASN baik di tingkat pusat maupun daerah atau dimanapun berada di wilayah Indonesia ini harus memahami dan menerapkan Core Value ASN berakhlak ini demi menyamakan persepsi pelayanan prima kepada seluruh masyarakat Indonesia. Berikut saya akan menjelaskan apa itu Core Value ASN berakhlak dan bagaimana implementasinya. Oke, yang pertama, berakhlak itu merupakan akronim dari yang pertama, berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Nah, di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan berorientasi pelayanan. Nah, di berorientasi pelayanan, kita nantinya sebagai aparatur sipil negara harus berkomitmen nih untuk memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat. Nah, di sini kode etik atau contoh perilakunya adalah kita nantinya harus memahami tuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita juga harus bisa ramah, kemudian cekatan dan juga solutif nih dalam mencari permasalahan yang ada di masyarakat dalam memberikan pelayanan tentunya ya. Kemudian implementasinya di kantor saya saat ini adalah kita menerapkan yang namanya 5S dalam memberikan pelayanan. Dan juga di sini kita memfasilitasi wajib pajak dengan samsat keliling, kemudian K-Mall, samsat corner di mall terdekat, dan juga ada samsat jemput antar. Selanjutnya kita beralih ke akuntabel. Apa sih yang dimaksud dengan akuntabel? Jadi akuntabel itu kita harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, kemudian atasan kita dan juga teman-teman kerja kita. Nah, kode etiknya adalah kita contohnya adalah menggunakan kekayaan dan juga barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan juga tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan yang ada yang kita emban saat ini. Nah, kemudian contoh implementasinya adalah kita harus melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi jangan sampai nanti kita menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi kita. Lanjut ke harmonis. Jadi kita nanti harus saling peduli dan menghargai perbedaan yang ada gitu kan. Di kantor kita tuh kita berasal dari berbagai suku, kemudian berbagai latar belakang yang berbeda. Nah, kita harus saling menghargai dan juga menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, di sini implementasinya adalah kita harus membantu teman kantor kita yang mungkin sedang mengalami permasalahan terkait tugas yang dia kerjakan tanpa harus memandang status, kemudian latar belakang dan lain sebagainya. Kemudian kita beralih ke kompeten. Di sini kompeten artinya kita harus terus belajar dan juga terus meningkatkan kemampuan dan kapabilitas kita sesuai bidang yang kita tekuni saat ini. Nah, di sini kode etiknya adalah melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Nah, implementasinya adalah di kantor itu sekarang dari dulu sudah ada kesempatan bagi teman-teman pegawai aparatur sipil negara yang ingin melanjutkan pendidikannya bisa ikut tugas belajar atau juga izin belajar yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Nah, kita lanjut ke loyal. Di sini artinya loyal adalah kita berdedikasi dan juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah, contoh kode etiknya atau kode perilakunya adalah kita harus menjaga nama baik sesama ASN, kemudian pimpinan, instansi dan juga negara. Nah, implementasinya adalah nanti kalau di kantor kita harus menjaga data-data wajib pajak yang telah kita input sebelumnya dalam sistem ya.
Jadi kita tidak boleh menyalahgunakan data-data tersebut, apalagi menyebarkannya. Nah, kemudian kita lanjut ke adaptif. Dan di sini artinya adaptif adalah kita harus terus berinovasi dan juga antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Jangan sampai kita tidak mengikuti perkembangan zaman sehingga tidak adaptif atau tidak bisa mengikuti kita di kantor kita atau kita sebagai ASN disebut sebagai pegawai yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadinya kita harus terus berinovasi dan juga mengembangkan kreativitas kita. Nah, contoh implementasinya adalah sekarang kita menggunakan sistem pembayaran digital untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kita bisa menggunakan beberapa aplikasi seperti Tokopedia, kemudian ada namanya aplikasi Signal, dan juga pembayaran menggunakan mobile banking dan lain sebagainya. Nah, kolaboratif. Di sini kita harus bersinergi dan juga profesional di dalam pelaksanaan tugas. Nah, contoh kode etiknya adalah kita memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk ikut turut serta dalam berkontribusi. Nah, implementasinya adalah melakukan razia kendaraan bermotor dengan pihak lain seperti kepolisian. Nah, selanjutnya itu aja yang bisa saya bahas terkait dengan core values ASN dan juga implementasinya di kantor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan tentang core value ASN berakhlak dan implementasinya dalam kehidupan bekerja. Terakhir, saya mengajak kepada seluruh ASN Indonesia dimanapun berada untuk menjadikan core value ASN berakhlak ini sebagai budaya kerja dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya ASN, saya bangga melayani bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.